Apakah daging dan susu dari hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK aman untuk dikonsumsi? Ini pertanyaan yang sering muncul di kalangan peternak dan konsumen. Ada banyak mitos dan kekhawatiran yang beredar. Jadi, mari kita bahas fakta ilmiah secara tuntas. Sebelum kita membahas aman atau tidaknya konsumsi daging dan susu dari hewan yang terkena PMK, kita harus memahami dulu apa itu PMK. Pembahasan PMK bisa langsung cek video yang ini ya. Yang perlu diingat, meskipun sangat berbahaya bagi hewan, PMK bukanlah penyakit zoonosis, artinya tidak menular ke manusia. Sekarang, pertanyaan besar, apakah daging dari hewan yang terkena PMK aman untuk dimakan? Ayo kita tanya sama Dr. Dani dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Keberadaan virus penyakit mulut dan kuku di daging setelah daging itu dilepaskan atau dipisahkan dari tulang dan dilepaskan dari limfoglandula atau limfoglandulanya diambil, dan setelah mengalami pelayuan minimal 24 jam dalam pendinginan, maka virus PMK tersebut tidak akan aktif. Artinya tidak akan pernah ditemukan virus PMK aktif di dalam daging setelah perlakuan tersebut. Oleh sebab itu, daging bukan merupakan media pembawa virus PMK. Mengapa tidak akan ditemukan virus PMK dalam daging setelah pelayuan? Seperti kita ketahui bahwa selama pelayuan terjadi penurunan pH daging dari 7,0 mencapai 5,3 sampai 5,4. Begitu pH daging turun di bawah 5,9, maka virus PMK tidak akan aktif atau dia menjadi inaktif. Itulah mengapa virus PMK tidak dapat ditemukan dalam daging yang telah dipisahkan dari tulang dan diambil limfoglandulanya. Jadi jawabannya adalah tetap aman, tetapi ada syaratnya. Selain penjelasan dari Dr. Dani, Badan Kesehatan Dunia seperti FAO dan OIE juga menyatakan bahwa daging dari hewan yang terkena PMK bisa dikonsumsi, asalkan diolah dengan benar. Kenapa? Karena virus PMK tidak bertahan lama di suhu tinggi. Ketika daging dimasak hingga suhu di atas 70 derajat Celcius, virusnya akan mati. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, daging dari hewan dengan kondisi parah sebaiknya tidak dikonsumsi karena resiko kualitas daging yang buruk. Yang kedua, bagian seperti organ dalam dan limfatik sebaiknya tidak dikonsumsi karena bisa mengandung lebih banyak virus. Dan yang ketiga, daging harus berasal dari pemotongan yang sesuai standar dan diawasi oleh dokter hewan. Jadi, jika daging diproses dengan baik, aman kok untuk dikonsumsi. Lalu, bagaimana dengan susu? Nah, ini sedikit berbeda. Virus PMK bisa ditemukan dalam susu hewan yang terinfeksi, terutama jika mereka masih dalam masa terpapar. Jika susu diminum mentah, maka bisa menjadi sumber penularan ke hewan lain. Ingat ya, ke hewan lain, bukan ke manusia. Kabar baiknya, susu yang dipasteurisasi atau dimasak dengan suhu di atas 70 derajat Celcius aman dikonsumsi. Proses pasteurisasi membunuh virus dan bakteri berbahaya, sehingga aman bagi manusia. Tapi ingat, hindari konsumsi susu mentah dari hewan yang terkena PMK. Pastikan susu yang dijual berasal dari peternakan dengan standar kebersihan yang baik. Jika ada alternatif, lebih baik pilih susu dari hewan yang sehat. Jadi, apakah daging dan susu dari hewan yang terkena PMK bisa dikonsumsi? Jawabannya bisa, asal diproses dengan benar. Daging aman jika dimasak dengan suhu tinggi, susu aman jika dipasteurisasi. Hindari konsumsi produk mentah dari hewan yang terkena PMK. Sebagai konsumen, kita harus lebih bijak dalam memilih produk. Pastikan membeli dari sumber terpercaya dan tetap waspada terhadap hoaks yang beredar. Saya Sastro, sampai jumpa.